Gue Nela Arbianka. Gue sifat orangnya pendiam. Gue tidak terlalu bergaul dengan teman-teman sekelas gue. Tapi jangan salah, gue punya 2 sahabat. Aku dibenci oleh siswa-siswi yang ada di sekolah ini, bahkan guru sekalipun. Mereka nggak tahu aja kalau sekolah yang mereka tempati saat ini adalah milik keluarga gue. Nyokap gue sibuk dengan kerjaannya. Kemana bokap gue? Kerja di luar kota. Dan kadang dia selingkuh di belakang nyokap gue. Ya, seperti yang kalian tebak, keluarga gue nggak seharmonis keluarga murid lainnya. Dan saat ini gue sedang dipanggil di ruang BK karena ada suatu masalah yang harus diselesaikan. Permisi, permisi. Apakah saya boleh masuk? Permisi, apakah ada orang? Ya, silakan masuk. Pintunya nggak dikunci kok. Ada apa ya, Bu? Kok saya dipanggil di ruang BK? Perasaan saya nggak punya salah apa-apa, Dek. Kok Ibu manggil saya ya? Kamu itu lupa atau pura-pura lupa sih, Nela? Kamu itu ya, saya sudah capek menghadapi sikap kamu yang seperti ini. Tiap hari masalah terus yang kau timbulkan. Kamu ngapain siram teman sekelas kamu pakai air panas, Nela? Kamu ini ya, nggak ada rasa bersalahnya sama sekali. Saya saja sebagai guru sudah capek ngurusin kelakuan kamu. Apalagi teman sekelas kamu pasti risih dengan kelakuan kamu yang seperti ini, Nela. Lah, kenapa nggak ke alam barzah aja, Bu? Kan katanya capek ngadapin saya. Ya, jalan satu-satunya biar tenang ya ke alam barzah. Apa perlu saya bantu untuk ke alam barzahnya? Toh juga nggak pakai ongkos, cuma modal alat kopet doang. Emang dasarnya murid kurang ajar, bisa-bisanya berbicara seperti itu dengan orang tua. Memangnya kamu nggak pernah dididik ya sama orang tua kamu? Orang tua kamu pemilik sekolah ini, Nela. Dia nggak malu punya anak seperti kamu. Ya, iya bener. Emang saya nggak pernah dididik sama orang tua saya. Udah ah. Kayaknya Ibu capek deh ceramahnya. Ibu mau ini kan? Nah, kalau Ibu mau uangnya, bilang aja ya sama saya, jangan sungkan. Maksud kamu apa ya, Nela? Wah, lama-lama bisa kayak mendadak nih gue. Kalau begini terus mah, saya betah aja ngadapin sikap kamu. Ya, walau agak membahayakan sih kelakuan kamu. Lebih mirip psikopat. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah, kamu balik ke kelas sana. Bilang aja, Bu Beka lagi sibuk. Makanya kamu gak dihukum sama saya. Yang sedang kalian lihat saat ini adalah keluargaku. Sejak kecil, aku hidup di rumah tangga yang hancur. Dan bahkan sebagai anak, aku merasa tak dianggap oleh orang tuaku sendiri. Lebih tepatnya, mereka membenciku. Dan mereka ingin aku cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Ya, dengan kata lain mati. Mereka tidak ingin aku hidup di dunia ini. Mereka bilang aku merepotkan mereka. Lalu, aku hanya bisa merenungi kesedihanku di kamar dan bersembunyi di pojokan. Aku hanya bisa menangis di saat itu. Aku hanya bisa bersedih. Dan sampai saat ini pun, mereka tidak pernah berubah. Mereka selalu saja berantem masalah yang menurutku gak masuk akal. Dan gak juga aku ambil pusing. Aku merasa lelah. Tuhan seolah-olah memberiku penguat demi mempertahankan semua ini. Aku menderita. Tapi aku sudah diberi kekuatan untuk menghadapi semua ini. Aku bisa kok menghadapi semua ini dengan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Nela, sayang, ayo makan dulu, nak. Kok makanannya hanya diliatin aja sih? Nanti makanannya dingin loh. Makanan itu lebih bagus dimakan pada saat hangat-hangat. Kalau dingin nanti nggak enak dimakannya, sayang. Ayo makan dulu biar perut kamu terisi. Nanti kamu sakit, mama papa yang repot. Maaf, Ma, Nela nggak selera makan di rumah ini. Karena di rumah ini bikin Nela muak. Jadi nggak selera makan deh. Makin lama makin melawannya kamu sama kedua orang tua. Mama papa gak pernah ajarin kamu kayak gitu ya. Seharusnya kamu itu bersyukur masih dikasih numpang dan dikasih makan di rumah ini. Udah dibilangin juga yang baik malah ngelunjak ya kamu. Kamu itu kayak gak pernah dididik, tau gak? Ya emang Nela gak pernah dididik sama mama dan papa. Mending Nela makan di luar aja deh sekaligus cari angin. Seharusnya kamu itu mati aja biar gak ngerepotin mama dan papa. Udah beban gak banggain orang tua lagi. Oh, apa jangan-jangan kamu niru papa kamu ya? Kamu pasti ketemuan kan sama laki-laki di luaran sana. Seperti papa kamu pulang malam, berduaan sama wanita malam. Apa-apaan ini? Kok nama papa dibawa-bawa sih? Dasar bini sialan. Papa jadi gak selera makan gara-gara mama, tau gak? Mau makan pun gak pernah enak kalau jadinya kalau ada mama. Papa udah capek tau gak dengan sikap kalian berdua ini.
Ibu sama anak sama aja, sama-sama nggak punya otak. Udah tahu lagi makan malah buat keributan. Ya, seperti itulah kesuraman yang ada di rumah ini. Semua keributan yang diawali dengan hal-hal yang tidak penting, yang diperpanjang menjadi sebuah keributan besar bagi penghuni rumah. Dan mental gue seolah-olah udah tahan banting dengan semua ini. Dengan kata lain, sudah terbiasa dalam kondisi seperti ini. 誰に何を言われようとこれが私 I'm the greatest. Ya Tuhan, beri aku sedikit lagi kekuatanmu untuk bisa bertahan lebih lama. Aku tidak sanggup lagi. Aku merasa lelah tapi aku masih belum menyerah. Aku ingin merasakan apa itu kasih sayang Tuhan. Tolong, rasanya aku ingin mati saja. Kenapa semua ini harus menimpa hidupku? Kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa seperti ini? Kenapa semua orang membenciku? Bahkan orang tuaku. Tuhan tidak adil denganku. Kenapa harus hidup? Kenapa aku yang harus hidup di dunia ini dan menderitai semua kekelaman ini? Kenapa harus aku? Kenapa Tuhan? Seandainya saja aku tidak dilahirkan di dunia ini. Dunia itu tidak berpihak denganku Tuhan. Dunia itu kejam, kejam, sungguh kejam. Aku dibenci oleh orang-orang di sekitarku. Siapa sih? Ganggu orang lagi marah aja? Apa ada tamu ya malam-malam begini ya? Tapi siapa ya? Udah mending gue cek aja di depan. Mana tahu penting. Tapi perasaan gak ada tamu deh janjian ke rumah gue. Siapa ya? Cek kali aja ya. Kelamaan ngoceh nih gue. Bara, ngapain lo kesini? Gue nggak mau basa-basi ya, langsung ke intinya saja. Galak amat, Neng. Habis marah ya? Jadi gini, gue mau ajak lo jalan-jalan biar lo nggak bosan aja di rumah terus. Marah-marah nggak jelas lagi. Kalau gue jadi lo sih bosan ya. Apa? Jalan-jalan? Sorry ya, gue lagi ngamut. Nyokap gue nanti marah-marah kalau gue pulang malam. Maaf ya, gue nggak bisa ikut lo. Mending lo balik aja ke rumah lo, urus urusan lo, biar gue urus urusan gue sendiri. Gue butuh sendiri dulu ya, Bara. Jangan buat gue emosi ya, karena gue lagi butuh sendiri. Nenangin gue itu gak semudah itu, Bara. Karena masalah yang sedang menimpa gue itu sangat-sangatlah perih dan menyakitkan. Gue gak butuh cerita orang lain dulu, karena gak ada satupun orang yang mengerti perasaan gue, Bara. Tapi Nela, gue mohon ya kali ini aja. Kalau ada masalah cerita ke gue aja. Gue siap kok mendengar curhatan lo. Lo kan teman gue. Ayolah Nela, kali ini aja. Gue mohon please. Gue bakalan jagain lo kok, tenang aja. Asal lo tetap di samping gue ya, jangan kemana-mana. Jangan khawatir ya Nela. Ya udah Please. deh, gue mau. Dengan catatan terpaksa ikuti keegoisan lo. Tapi jangan pulang terlalu malam ya. Karena nyokap gue marah besar. Gue gak mau ya denger nyokap gue ngoceh gak jelas malam-malam. Nah gitu dong, kalau gini kan enak. Kamu cari angin gih buat nenangin hati kamu. Dan kalau mau cerita, ceritanya ke aku aja ya. Yuklah kita gaskan. Kok kayak ada yang lewat ya? Tapi siapa ya? Kok nggak ada? Siapa, Bar? Lah, nggak ada siapa-siapa kok. Ih, kamu ngaco ya. Kebanyakan ngehalus sih. Nggak ada orang kok. Sepi, cuma kita berdua aja di sini. Bara, aku ingin bertanya deh. Jika seandainya aku meninggalkan dunia ini, apa masih ada orang yang menjenguk pemakamanku? Lo itu minimal kalau ngomong jangan ngaco dah. Pertanyaan aneh. Lo kalau mau curhat aja. Tolong jawab pertanyaan aku tadi, Bara. Jangan mengubah topik pembicaraan. Aku tidak pantas hidup di dunia ini, Bara. Pertanyaan konyol macam apa itu? Biasanya orang yang ngomong seperti itu orang-orang yang putus asa dengan keadaan deh. Jika ada masalah jangan dipendam ya, cerita aja. Jangan merasa sendiri. Buktinya masih ada gue sekarang yang sayang sama lo. Tapi Bar,
Aku sudah lelah dengan orang-orang di sekitarku. Kebanyakan membenci diriku. Aku selalu terpukul dengan keadaan seperti ini karena kebanyakan orang-orang tidak mengerti keadaanku, termasuk orang tuaku sendiri. Rasanya sangat sakit. Mama ngapain di depan pintu? Maaf, Ma. Nela nggak punya waktu buat ngobrol sama Mama. Nela capek. Nela mau ke kamar dulu. Kapan-kapan aja ya, Ma. Nela mau istirahat. Kamu itu ngapain keluar malam? Mau kamu jadi cewek yang nggak benar di luar sana? Kamu itu ya, mau jadi apa ke depannya? Heran Mama sama kamu. Makin lama makin aneh sikap kamu ya. Mau kamu jadi wanita sewaan di luar sana? Heran ya Mama sama kamu ya. Keluar malam-malam. Dasar Anda tidak punya malu. Udah nampaknya. Maaf, Ma. Nela ke kamar dulu, mau istirahat. Nela nggak mau buang-buang waktu istirahat Nela hanya gara-gara Mama. Nela capek. Nela mau ke kamar dulu. Anak itu kenapa sih? Makin lama makin aneh sikapnya. Makin nggak benar juga pergaulannya. Pasti nurun sifatnya ke ayahnya ini dah. Nela, ayo sarapan dulu biar nggak mati. Nanti energi kamu nggak ada lagi buat pergi ke sekolah. Nanti kamu mati, mama papa yang seneng. Oh ya udah, kalau gitu pas banget dong. Nela lagi nggak nafsu makan nih. Belum juga nanti makan pasti muncul bumerang yang bikin energi Nela makin lemah. Jadi ya nggak mau makan deh. Jadi maksud kamu ngatain mama gitu? Dasar anak yang tak beradab. Memang kamu ini ya sudah keterlaluan sama orang tua. Harga menghargainya sudah mulai pudar. Makin tak sopan terhadap kedua orang tua. Aku merasa menyesal melahirkan dia. Gara-gara dia, karirku hilang. Dasar anak yang tak diinginkan. Nela, tolong hentikan. Nela, wajahku melapuh. Nela, tolong hentikan. Kumohon ampun. Ya Tuhan, berani sekali dia melakukan itu di depan banyak orang. Dia tega sekali menyiramnya memakai air mendidih di kantor. Pasti dia masuk kantor gak permisi dulu. Makanya dia cepet banget nyampenya. Astaga Nela. Gila sih, parah banget. Anjir, berani banget sih dia menyiram dia pakai air panas di depan kita. Ya Cok, berani banget dia coy. Betul, diaduin ke guru BK aja. Aduh, maaf ya, tiba-tiba gue mendadak gerak sendiri membalas perbuatan lo. Ya lo sih nyari gara-gara sama orang yang salah. Jadi kaki dan tangan gue beraksi deh. Gimana? Enak diginiin. Makanya jangan nyari gara-gara ya. Woi Ardian, lo ngapain ke kelas? Bosan anjir. Sini aja lah bro, nongki bareng kita, mumpung les kosong. Keluar kelas, ya. Suntuk di kelas soalnya bro, makanya keluar kelas. Iya, bener tuh. Sinilah, mumpung les kosong. Duduk bareng kita di sini. Di kelas mah bosan cok, ribut gak jelas. Makanya kita keluar kelas, nongki di sini deh. Tuh kan, gue nggak heran lagi sih. Setiap les kosong, pasti kalian nongki berdua di sini. Memangnya lo berdua bahas apa sih?
Kok sampai segitunya? Gimana kalau nanti kita nginep di rumah gua? Soalnya ortu gua pergi keluar kota katanya. Ada urusan kayaknya. Karena pas pagi-pagi mereka udah nggak ada. Tapi mereka sempat bilang kalau mereka pergi keluar kota. Gas kan bro, mabar ya. Bisa begadang nih kita. QQ, cewek, duduk bareng kita yuk. Ya, bener gak? Dih, apa-apaan sih? Nggak jelas banget. Suasi bangke. Ih, najis. Siapa sih yang nelpon? Ganggu orang aja. Temui gue di kolam renang, sekarang. Hah? Coba gue telepon lagi. Aduh, angkat dong, please, angkat. Duh, kok nggak diangkat ya? Duh, ini siapa lagi yang nelpon gue? Aduh, angkat dong, angkat. Aduh, nggak diangkat, sialan. Coba aja gue temui dia. Dia bilang dia ada di kolam renang. Kenapa di sana ada suara benturan ya? Gue harus ngecek sih. Hah? Kina? Siapa yang buat lo kayak gini, Kina? Astagfirullahaladzim. Bangun, Kina, bang. Kina, bertahanlah dulu. Aku akan memanggilkan bantuan. Iya, pihak rumah sakit. Aku akan telepon ambulans. Ayo angkat dong. Iya, ini keadaan darurat dari sekolah SMA 1 Sakura. Bertahanlah sedikit lagi, Kina. Apa yang sebenarnya terjadi sih, Kina? Hei, apakah ada orang di sana? Aku curiga deh kalau ada orang di sini. Tapi siapa ya?